Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Alai hudokma tuhamuna nama nangi, haholongi hamu ma musumuna, nadinggan ma bahin hamu tu nama kosomi hamu, pasu hamu ma akka nama murai hamu, tangyakon hamu ma akka na mangasupi hamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi musuh. Mungkinkah itu bisa kita lakukan? Karena dalam cakrawala berpikir kita dan tentunya dalam pengalaman keseharian kita, jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman sendiri juga tidak mudah. Di antara orang-orang yang kita tempatkan di hati kita sebagai teman atau sahabat, mengasihi mereka juga cenderung didasarkan pada prinsip take and give, memberi dan menerima. Maka dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan balas dendam, ajaran Yesus untuk mengasihi musuh ini terasa begitu radikal. Secara alami manusia cenderung ingin membalas perlakuan buruk dengan keburukan yang sama. Namun Yesus justru mengajarkan hal yang berbeda. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang membenci kita, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Ini adalah tantangan besar bagi kita. Tentang hal ini, sesungguhnya Yesus sendiri tidak hanya memberi perintah, tetapi juga telah memberikan teladan. Ketika ia disalibkan, ia tidak membalas dengan kutukan, melainkan berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih sejati tidak diukur dari bagaimana kita memperlakukan orang yang baik kepada kita, tetapi bagaimana kita merespon orang yang berbuat jahat dan memperlakukan kita dengan buruk. Kasih ini bukan tentang perasaan, tetapi keputusan dan tindakan untuk mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita lewat pengampunan dan kerelaan mendoakan mereka. Ajaran yang begitu radikal soal pengampunan dan mengasihi musuh ini sesungguhnya diperintahkan Yesus dengan memberikan kesadaran tentang hal-hal yang logis dalam kehidupan kita, sebagaimana diuraikannya dalam Lukas pasal 6 ini. Dalam ayat 32 sampai ayat 33, Yesus berkata, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kepada sesamanya, orang berdosa dan orang jahat juga dapat berbuat baik. Lalu apa yang membedakan orang jahat dan orang-orang berdosa dengan para pengikut Kristus?" Maka lewat perintah ini, sahabatku semua, Yesus mengingatkan kita bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah dosa besar. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah hal yang biasa, karena orang yang tidak mengenal Kristus juga bisa melakukannya. Maka kita seharusnya sudah sampai kepada level membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah yang Kristiani yang harus kita hidupi. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.